Perkenalkan, nama saya Priya Densanivika. Di sini saya akan menjelaskan mengenai target organ. Yang pertama adalah organ dan toksisitas selektif. Efek toksis adalah hasil sederetan proses hingga terjadinya perubahan fungsional yang disebabkan oleh interaksi bolak-balik zat asing dengan substrat biologi yang membagi efek toksik berdasarkan respon di jaringan utama dan organ manusia. Kemudian hal ini sesuai dengan jalur utama paparan, pengangkutan, dan penghapusan racun dalam tubuh manusia. Yang berikut target organ efek toksik yang dibagi atas 4. Yang pertama adalah hepar atau hati. Senyawa yang bersifat toksik terhadap hepar disebut hepatotoksikan. Manifestasinya yang pertama steatosis yang dikenal dengan fatty liver adalah kondisi di mana lipid menumpuk di hati lebih dari 5%. Ini bisa diakibatkan oleh racun yang menyebabkan peningkatan sintesis lipid, penurunan metabolisme, atau sekresi lipid yang lipoprotein. Yang kedua adalah hepatitis, radang sel hati akibat zat yang menyebabkan respon kekebalan atau penyakit mematikan dan sisa-sisanya dilepaskan ke jaringan hati. Yang berikut adalah sirosis yang disebabkan oleh alkoholisme kronis adalah hasil akhir yang fatal dari kerusakan hati yang ditandai dengan pengendapan dan penumpukan jaringan serat kolagen. Selain itu, ada tumor dan kanker hati yang disebabkan oleh aflatoksin dari jamur arsenik dan thorium dioksida. Yang berikut adalah hemangiosarcoma akibat paparan vinil klorida dari epoksida reaktif yang dihasilkan oleh metabolisme secara oksidasi enzimatik vinil klorida di hati. Yang berikutnya, target organ yang kedua yaitu darah dan kardiovaskuler. Toksisitas terhadap darah dan sistem kardiovaskuler disebut hematotoksik dan kardiotoksik. Untuk hipoksia adalah kondisi jaringan kekurangan oksigen yang dibagi atas 3. Yang pertama hipoksia stagnan, hipoksia anemia, dan hipoksia histotoksik. Yang berikut anemia, hipoksia jangka panjang yang dapat menurunkan pembentukan sel darah dan sumsum tulang, penurunan produksi eritrosit dan leukosit dalam sumsum yang mengakibatkan anemia aplastik. Selanjutnya leukemia, yaitu produksi leukosit yang tidak terkontrol, adalah suatu bentuk kanker paparan bensena yang dianggap sebagai penyebab kanker jenis ini. Kemudian kardiotoksik, yaitu beberapa racun yang dapat mempengaruhi tindakan terkoordinasi dengan baik seperti penurunan denyut nadi, peningkatan denyut, dan aritmia atau denyut nadi tidak beraturan. Selanjutnya, kerusakan pembuluh darah di paru-paru oleh hidrogen fluorida, oksida nitrat, dan ozon yang dapat menyebabkan akumulasi cairan yang dikenal sebagai edema paru. Yang berikut, target organ ketiga yaitu sistem saraf. Efek dari neurotoksikan dapat dimanifestasi dalam 2 kategori, yaitu yang pertama ensefalopati yang mengacu pada kelainan otak meliputi edema cerebral, degenerasi dan hilangnya neuron otak, dan nekrosis korteks cerebral. Gejala ensefalopati meliputi hilangnya koordinasi, konvulsi, kejang, dan cerebral maupun koma. Kategori yang kedua adalah neuropati perifer yang mengacu pada kerusakan saraf di luar sistem saraf pusat, terutama terlihat sebagai kerusakan pada saraf motorik yang terlibat dengan gerakan otot secara sukarela. Arsenik menyebabkan neuropati perifer, bismut menyebabkan gangguan emosional, timbal menyebabkan penurunan belajar pada anak, mangan menyebabkan gangguan emosional dan gejala penyakit Parkinson, dan talium yang menyebabkan gangguan emosional, ataksia, dan neuropati perifer. Target organ yang terakhir adalah nefrotoksik atau ginjal. Efek toksik pada ginjal ini dapat berupa gagal ginjal akut dan kronis. Beberapa di antaranya termasuk senyawa merkuri organik, anti-infeksi seperti sulfonamida, vancomycin, anti-neoplastik, adriamycin atau terapi kanker, dan mitosimin
C. Yang untuk mengobati gangguan pada sistem saraf pusat. Beberapa logam termasuk kadmium, timbal, merkuri, nikel yang bersifat nefrotoksik. Beberapa zat yang berasal dari bakteri seperti mikrotoksin dan tumbuhan, terutama alkaloid, bersifat nefrotoksik. Ini termasuk aflatoksin B, sitrinin, alkaloid, pirolisidin, dan rubratoksin B.